Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sedang mempelajari tafsir ayat ke-6 dan ke-7. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khayli wala rikab walakin Allah yusallitu rasulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada rasulnya dari mereka. Mereka siapa? Banu Nadir. Telah diterangkan pula kenapa dibahasakan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal harta-harta itu milik mereka, milik Banu Nadir. Ya. Kenapa? Karena harta-harta itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memaksiati Allah. Maka yang lebih berhak sebenarnya dengan harta-harta itu adalah orang-orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dibahasakan dikembalikan kepada Rasul karena memang beliau lebih berhak daripada tangan-tangan mereka, karena mereka tidak mensyukuri Allah dengan harta-harta itu, justru mengkufurinya. Fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab, maka tidaklah kalian mengerahkan atasnya pasukan, ya, berkuda, kendaraan. Rikab, kendaraan apa ini? Rikab, khayl jelas, pasukan berkuda. Rikab, apa rikab? Kendaraan apa rikab? Unta. Nah, rikab adalah kendaraan tunggangan unta. Kendaraan mereka, tunggangan mereka di zaman itu adalah unta. Baik. Walakin Allah yusallitu rasulahu ala man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rasulnya, ya, berkuasa atas mereka tanpa pertempuran, tanpa susah payah mengerahkan pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian dari sini, ya, dari ayat ini dipetik makna bahwa al-fai berbeda dengan al-ghanimah. Al-fai adalah al-fai bedanya dengan al-ghanimah. Al-fai kita dengar dari ayat tadi dipetik makna al-fai. Al-fai adalah harta rampasan, harta musuh yang dirampas tanpa melalui peperangan, tanpa pengerahan pasukan untuk bertempur. Nah, tetapi dicapai dengan musalahah dari pihak musuh, karena musuh takut sehingga minta musalahah, minta damai, ya, nego damai dengan membayar, menyerahkan, ya, harta sesuai dengan kesepakatan. Nah, seperti yang dilakukan Banu Nadir pada kisah ini. Adapun ghanimah yang dihalalkan untuk umat ini dan tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya, termasuk khasa'is Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Naam, yaitu uhillat lil ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Pada surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum. Ghanimah, apa ghanimah? Anda. Harta musuh yang dirampas melalui peperangan. Memang berperang dan kalah, musuh kalah, dirampas hartanya.
harta rampasan perang dari peperangan itu namanya ghanimah. Baik. Bagaimana hukum pembagian fai? Bagaimana hukum pembagian ghanimah? Ada perbedaan. Hukum pembagiannya diterangkan pada ayat setelahnya. Allah mengatakan, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura." Apa yang Allah kembalikan kepada Rasulnya min ahlil qura, dari penduduk negeri. Al-qura di sini umum. Berarti bukan hanya hukum ini khusus untuk Banu Nadir, tapi umum untuk seluruh penduduk negeri yang kafir, ahli kitab, ahli syirik, selain ahli kitab, ahli kufur, ahli syirik, semuanya yang berhasil dikuasai tanpa perang, kemudian diambil hartanya. Umum. Nah, maka itu adalah fai. Itu hukumnya hukum fai. Distribusinya, pembagiannya adalah pembagian fai. Naam, masuk disuruh masuk anak-anak. Yaitu falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Yakni apa? Dibagi berapa? Dibagi berapa? 1/5. Namanya apa? Khumus. Namanya apa? Khumusul fai. Itu yang diistilahkan dengan khumusul fai. Jika kalian mendengar istilah khumus, apa itu khumus? Istilah khumus itu pada al-fai. Khumusul fai, 1/5 dari pembagian al-fai. Al-fai dibagi menjadi 5 bagian. Takhmis al-fai. Takhmis ini dibagi 5. 1/5 untuk golongan yang pertama, falillahi walir rasul, ini dianggap satu golongan untuk Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak butuh harta. Jadi Allah dan Rasulnya maksudnya siapa? Maksudnya siapa Allah dan Rasulnya? Maslahat kaum muslimin secara umum. Untuk maslahat kaum muslimin secara umum, yakni Rasul alaihissalam, begitu pula khalifah penggantinya setelahnya berijtihad untuk membagikan khumus al-fai tersebut 1/5 untuk maslahat kaum muslimin yang dipandangnya, untuk maslahat kaum muslimin. Baik. Kemudian golongan yang kedua, walidil qurba, untuk kerabat. Kerabatnya siapa yang dimaksud? Kerabatnya siapa? Yakni kerabatnya siapa? Kerabat Nabi alaihissalam. Kerabat Nabi yang dimaksud adalah Qadzakar, yaitu apa? Banu Hashim dan Banul Muttalib. Baik. Kenapa hanya Banul Muttalib yang bergabung dengan Banu Hashim? Adapun Nabi alaihissalam jelas garis keturunannya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Baik. Itu sudah hafal semua, alhamdulillah. Jadi perhatikan, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Sampai sini aja dulu. Jadi Nabi jelas Hashimi, min Bani Hashim. Nah, kabilah terbaik di Arab, Quraisy, yang terbaik dari Quraisy Banu Hashim. Yang terbaik dari Banu Hashim Rasulullah SAW. Jadi Banu Hashim ini jelas kerabat Nabi SAW, Banu Hashim. Naam, Banu Hashim.
Tayyib. Kemudian Banul Muttalib juga masuk bersama Banu Hashim, dapat termasuk Dzil Qurba yang dapat khumus al-fai, 1/5 dari al-fai. Padahal Hashim memiliki 3 saudara. Mereka 4 bersaudara. Abdu Manaf punya 4 saudara. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Syams, wa Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Syams, wa Naufal. Abdu Syams dan Naufal. 4. Hashim, Al-Muttalib, Abdu Syamsin, Naufal. Naufal, Abdu Syams tidak masuk. Tidak masuk Dzil Qurba yang dapat fai. Hanya Al-Muttalib. Kenapa? Apa sebabnya? Nah, itu yang ingin kita ketahui. Sebabnya, antum tahu, sudah kita pelajari pada sirah. Ketika tekanan kufar Quraisy semakin kuat kepada Nabi SAW sampai pada tingkatan ancaman pembunuhan. Ya. Dan Abu Thalib, pamannya, bersikeras melindunginya dan memberinya kebebasan berdakwah. Meskipun sudah dilobi, dinego oleh pentolan-pentolan Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya. Akhirnya sampai pada tingkatan ancaman pembunuhan. Abu Thalib khawatir Nabi SAW dibunuh oleh mereka. Sementara mereka tempatnya terpisah-pisah. Rumah-rumah mereka terpisah-pisah. Akhirnya Abu Thalib mengambil siasat Banu Hashim harus berkumpul di satu tempat. Kemudian Nabi ada di tengah-tengah mereka sehingga tidak bisa disentuh. Maka Abu Thalib membawa Banu Hashim ke Syi'b, lembahnya Abu Thalib, berkumpul di sana. Semuanya. Banu Hashim semua yang merupakan Banu Hashim ke sana semua. Di lembah itu berkumpul. Nabi di tengah-tengah mereka. Sehingga jika mau diganggu Nabi SAW dibunuh, itu namanya perang dengan mereka. Perang dengan Banu Hashim. Nah, Banul Muttalib ikut bergabung dengan Banu Hashim. Menolong mereka. Membela Nabi SAW bergabung dengan Banu Hashim. Sedangkan Banu Abdi Syams dan Naufal tidak. Nah, melihat kufar Quraisy melihat Banu Hashim dan Muttalib di lembah seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nabi SAW. Mereka marah. Akhirnya kan diboikot, diembargo sosial, politik, ekonominya semuanya. Nah, sehingga mereka kesulitan, ya, sampai akhirnya diakhiri, ya. Boikot mereka itu sebagaimana tadi kita baca dalam sirah. Yang jelas yang kita ingin angkat di sini, Banul Muttalib bergabung dengan Banu Hashim ke lembah itu untuk melindungi, membela Nabi SAW. Kata Nabi SAW, antum bisa lihat di tafsir Sa'di, yang punya tafsir Sa'di ada penjelasannya di situ. Ya, apa kata Nabi? Nah, lihat. Di sini kata Sa'di rahimahullah, kita baca dari awal ya. Wa khumus lidawil qurba, 1/5 fai untuk kerabat Nabi SAW. Wahum, mereka adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Ya, keturunan Hashim dan Al-Muttalib. Haitsu kanu yusawwa fihi baina dzukurihi wa inathi. Bagaimana sistem pembagiannya di antara Banu Hashim dan Banu Muttalib? Kan ada laki-laki, ada wanita. Ya. Disamakan pembagiannya, 1/5 itu dibagi rata di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, baik laki-laki maupun wanita sama rata pembagiannya. Ya, beda dengan warisan ya. Laki-laki 2, wanita 1, ini tidak sama ratakan. Nah, karena sama-sama berhak. Baik. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, "Inna ma dakhala Banul Muttalib fi khumusil khums." Hanyalah sesungguhnya Banul Muttalib masuk pada 1/5 ya al-fai tersebut karena ma'a Bani Hashim, bersama Bani Hashim, walam yadkhul baqiyatu Bani Abdi Manaf, dan tidak masuk di dalamnya ya sisa anak-anaknya Abdu Manaf. Siapa anak-anaknya Abdu Manaf yang tersisa yang tidak masuk? Sudah disebutkan tadi siapa? Abdu Syams dan
Naufal. Jadi Banu Abdi Syams dan Banu Naufal tidak masuk. Kenapa? Kata Sa'di, li'annahum syaraku Bani Hashim fi dukhulihim asy-syi'b. Karena Banu Muttalib bersekutu dengan Banu Hashim, berkoalisi, ya, masuk bersama mereka di lembah Abu Talib yang sudah kita dengar tadi kisahnya, untuk membela Nabi dan melindungi Nabi Muhammad agar tidak bisa dibunuh oleh Quraisy. Hina ta'aqadat Quraisyun ala hajrihim wa adawatihim. Ketika Quraisy membuat akad perjanjian di antara mereka, ya, untuk menghajar, memboikot mereka dan memusuhi mereka, sampai perjanjian itu kan digantung di Ka'bah. Nah, fa nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Banu Muttalib menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Banu Hashim. Nah, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selainnya. Banu Abdi Syams dan Banu Naufal tidak ikut. Nah, walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini kata Nabi alaihi wasallam fi Bani Abdul Muttalib, tentang ya anak-anak Abdul Muttalib, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala Islam. Sesungguhnya mereka lam yufariquni, tidak pernah meninggalkanku sendirian pada kondisi sulit. Fi jahiliyah, tidak di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah mesti menolong keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala Islam, tidak pula di masa Islam mesti menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Banu Muttalib dapat fai'. Itu sebabnya. Difahami? Nah. Yani mereka ibaratnya satu tubuh dengan Banu Hashim. Sejak masa jahiliyah sampai masa Islam selalu bersama. Ya. Senang dan duka selalu bersama. Nah, saat duka, saat butuh pertolongan, pembelaan, menolong dan membela. Saat senang ada fai', ikut dapat bagian. Begitu. Naam. Wal yatama, anak yatim. Yatim definisinya apa? Anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, dalam keadaan dia belum balik. Nah, jika sudah balik sudah bukan anak yatim. Sudah tidak yatim jika sudah balik. Nah, wal masakin, fakir miskin. Ibn Sabil, anak jalanan. Apa maksudnya? Sabil jalanan, betul. Ibn anak jalanan. Maksudnya apa? Kenapa disebut anak? Bukan anak jalanan sama sekarang. Nah, anak jalanan sama sekarang preman. Nah, bukan. Kelandangan kalau yang itu. Anak jalanan dimaksud sini apa? Ibnu kan anak, sabil jalanan. Apa maksudnya? Musafir yang terputus bekalnya dalam safar. Ada musafir sedang safar dia di luar daerah. Safar, putus bekalnya, kehabisan bekal, tidak bisa pulang. Maka dibantu dengan al-fai'. Nah, baik. Jelas ya? Naam. Ghanimah bagaimana pembagiannya? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama. Awalnya bagaimana dulu ghanimah itu? Pertama dibagi. Nah, coba satu orang. Pertama dibagi. Sama. Ghanimah. Dibagi pertama. Jangan itu dulu. Pembagian besarnya dulu. Kalau fai, apakah dibagikan ke pasukan? Fai dibagikan ke pasukan tidak? Jawabannya tidak. Tadi sudah kita dengar ayatnya ya. Khusus untuk Rasulullah SAW. Ya, dan pembagiannya seperti yang tadi kita dengar. Nah, pasukan tidak dapat karena tidak ada penggerak pasukan, tidak ada peperangan. Adapun ghanimah itu hasil perang, pasukan terlibat berperang, mereka dapat bagian. Jadi pembagiannya bagaimana? Pembagian besarnya globalnya dulu. Pernya itu. Bisa? Saya dibantu di belakangnya. Belum bisa berperangan tuh. Belum bisa jadi panglima. Nah, panglima yang membagi harta ghanimah.
Hah? Siapa yang bisa jadi panglima bagi ghanimah? Enggak. Tidak bisa, belum bisa juga. Wa alamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul dan seterusnya. Sudah diterangkan kan? Siapa yang bisa di situ? Angkat tangan. Dari ujung. Enggak. Sebutkan. Berapa? 4/5. Jadi dibagi 2 ya. Maksudnya dipisah jadi 2. 4/5 diambil. Sisanya berapa? 4/5 diambil, berarti tersisa berapa? 1/5. Baik. 4/5 ini bagaimana pembagiannya? Dibagikan kepada siapa? Pasukan. Bagaimana sistem pembagiannya? Yang berkuda, pasukan berkuda diberi 3 bagian. Kudanya berapa? 2. Penunggangnya 1. Yang tidak punya kuda dapat 1. Nah, kuda banyak sendiri bagiannya. Nah, itu dibagikan untuk pasukan sistem pembagian seperti itu. Kemudian yang 1/5 pembagiannya seperti pembagian fai ini tadi. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, itu khumus al-fai. Fa anna lillahi khumusahu lirrasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama persis. Jadi khumusnya itu seperti pembagian al-fai. Yani khumus itu dibagi menjadi 5, yang 1/5 tadi dibagi menjadi 5. Ya, 5 golongan ini yang dapat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu? Ya. Apa hikmahnya? Allah menjelaskan, "Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Kai ini ta'lil. Kai ta'lil. Ya, harfu ta'lil. Harfu ta'lilin wa madza? Wa nasbin. Nah, huruf yang berfungsi ta'lil menerangkan illat, faktor dan juga menasab fi'il. Oleh karena itu yakuna mansub. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta tersebut, harta fai tersebut tidak menjadi dulatan, tidak menjadi harta yang pembagiannya hanya berputar, berporos bainal aghniya'i, di antara orang-orang kaya, minkum, dari kalian. Nah, orang-orang lemah, orang-orang yang kekurangan, yang miskin tidak dapat jika tidak ditetapkan seperti itu. Nah, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta rampasan itu tidak dulah, yakni tidak berputar, berporos. Ya, pembagiannya bainal aghniya'i minkum, di antara orang-orang kaya saja di antara kalian, dan orang yang lemah, yang miskin, yang butuh tidak dapat. Nah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin di masa itu, para sahabat dan umat setelahnya. Karena para sahabat mempertanyakan ketika fai Banu Nadir, ya, ketika Banu Nadir menyerah, dia ketakutan dan mereka tidak kuat melanjutkan peperangannya, tidak kuat untuk bertahan, untuk berperang, ya, sehingga mereka keluar dari benteng mereka dan menyerah, kemudian musalah, menyerah dan minta damai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat mereka menyerahkan harta-harta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harta-harta itu diambil oleh Nabi. Nah, maka yani kaum mukminin, para sahabat, mereka mempertanyakan bagaimana harta itu, bagaimana sistem pembagiannya.
Mereka menunggu. Apakah pembagiannya sama dengan ghanimah? Sementara ini tidak ada perang. Adapun ghanimah jelas. Nah, ada perang, ya, dan telah dihalalkan ghanimah untuk umat ini, dan pembagiannya pada surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, dan seterusnya telah kita dengar tadi. Adapun ini bagaimana? Sementara ini tidak ada peperangan, tidak ada pertempuran. Maka ayat ini menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa itu khusus dikembalikan kepada Rasul alaihissalam, dan Rasul membagiannya dengan masrif al-fai yang sudah kita dengar. Dan tidak ada bagian untuk pasukan. Maka pasukan harus bersabar. Ya, kaum muslimin, jaish al-muslimin sabar dan menerima hukum ini dengan lapang dada, dengan penuh keimanan. Ya, bahwa mereka tidak dapat bagian karena mereka tidak berperang. Allah mengingatkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh." Apa saja yang atakum, didatangkan kepada kalian oleh ar-rasul, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari syariat, fakhuduh, maka ambil. Ambil, imani, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan apa saja yang nahakum anhu, Nabi alaihissalam melarang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah. Berhentilah kalian. Ya, tinggalkan apa yang dilarang itu. Dan ini meliputi usul dan furu', seperti ditegaskan oleh Sa'di rahimahullah. Ayat ini umum. Karena ma di sini adalah ma syartiyah. Ma adalah ma syartiyah. Nah, min adawati syart, ini perangkat syarat, persyaratan, tufidul umum, dan itu dalam kaidah usul fiqh menunjukkan makna yang umum. Apa saja umum, semuanya yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, dan ini meliputi usul dan furu'. Kata Sa'di rahimahullah, "Hada syamilun li usulid din wa furu'ihi, zahirihi wa batinihi." Ayat ini meliputi pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama, landasan-landasan agama. Ini masalah-masalah akidah. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, ini masalah-masalah fiqh. Karena syariat Nabi alaihissalam globalnya, mujmalnya terbagi menjadi dua, usul dan furu'. Dan pembagian usul dan furu' ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, la ghubara fi, tidak masalah pembagian itu. Nah, usul, masail ilmiah al-aqdiyah, masalah-masalah ilmiah aqdiyah, masalah-masalah akidah itu usul, masalah-masalah pokok, prinsip, akidah, ideologi, iman. Yang kedua masail fiqhiyah al-amaliyah, masalah-masalah fikhi, amalan, masalah-masalah fiqh, salat dan yang lainnya. Nah, itu furu', istilahkan yang furu'. Pembagian itu tidak masalah, istilah usul dan furu'. Yang jadi masalah yang dilakukan oleh Mu'tazilah, wa man ala syakilatihim, dan yang setipe, semodel yang mereka, yang membangun hukum yang berbeda di atas usul dan furu'. Nah, misalkan jika mengingkari usul kafir, jika mengingkari furu' tidak kafir. Sama saja, mengingkari usul, mengingkari furu' kafir. Mengingkari salat 5 waktu kafir. Mengingkari puasa Ramadan kafir. Meskipun itu furu'. Nah, tidak boleh dibedakan seperti itu. Mu'tazilah membedakan, membangun hukum yang batil. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah tidak membangun hukum yang batil atas itu, hanya pembagian, pemilahan. Ada masalah usul, ada masalah furu'. Furu' fikih, usul akidah. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, baik masalah akidah maupun fiqh, ambil, imani, amalkan. Wa man nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi SAW darinya, berhenti. Kekufuran, kesyirikan yang bertentangan dengan akidah. Ya, hal-hal yang diharamkan dalam hal amalan, ya, tinggalkan.
umum. Tayyib. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Singkatnya begitu. Sudah sering kita lewati penjelasan tentang takwa. Definisi terbaik yaitu beramal dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. Mutaba'ah yakni sesuai, mengikuti ya sunnah ajaran Rasulullah SAW, yakni di atas ilmu dan dalil. Baik. Jadi tidak dibangun di atas syirik dan bid'ah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah syadid, amatlah keras al-iqab, hukumannya. Amatlah keras hukumannya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. تفضل.